Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Din Cesita Ken Desita volume 8 part 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dengan kucing hitam yang terbangun dari pingsannya karena terkejut melihat bocil seperti Fran bisa berevolusi. Bagi Shisho, ini adalah kejadian langka. Melihat semua ras lain, semua memperlakukan Fran sebagai pahlawan, sedangkan sesama rasnya sendiri terkejut. Ya, itu tidak mengherankan, sudah selama 500 tahun, dan baru kali ini mereka melihat wujud Black Heavenly King Tiger. Bahkan si hitam yang baru sadar, dia masih gemetar. Namun itu bukan rasa takut, melainkan rasa kekagumannya yang dipenuhi air mata. Tatapan Fran melembut saat menghibur si hitam hingga tenang kembali. Setelah tenang kembali, mereka mencoba mencari kedua rekannya yang melarikan diri karena takut saat melihat wujud raksasa Urushi. Begitu menemukannya, mereka memasang ekspresi yang sama saat melihat Black Heavenly King Tiger. Penuh kebahagiaan, akhirnya mereka menemukan bosnya. Perilaku rasa hormat mereka tunjukkan kepada Fran bagaikan selebritis. Salah satu dari mereka pergi lari dengan kencang menuju desa untuk memberitahu para warga bahwa bosnya Putri Petir Hitam berada di sini. Fran pun memanggil Urushi untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka kepada Urushi yang membuatnya lari ketakutan. Urushi muncul dari dalam bayangan. Mereka terkejut dan masih ketakutan. Melihat ekspresi mereka, Urushi memasang wajah bodoh. Intinya, apa dirinya terlihat semengerikan itu. Setelah beberapa penjelasan begini begitu, akhirnya mereka mempercayai bahwa Urushi adalah anak baik. 30 menit dalam perjalanan, Swordcatze terlihat, dan itu adalah desa kucing hitam. Ada 300 penduduk, 90% kucing hitam, dan sisanya petualang ras lain. Melihat kondisi desa, Fran dan Shisho merasa seperti berada di antah berantah. Dinding dan benteng semua terbuat dari kayu. Namun, itu semua adalah hadiah dari Raja Binatang Buas. Di depan gerbang pintu masuk, terlihat ada 3 pria, 2 muda 1 tua. Namun dia terlihat berbeda walaupun sudah bungkuk dan tua. Si tua menatap Fran dari ujung kaki hingga kepala yang dipenuhi berlinan air mata. Namun dari salah satu dari mereka, ada yang tidak percaya walaupun utusan Rigdit, Raja Binatang Buas sudah memberitahu tentang Putri Petir Hitam. Baginya, gagasan itu menunjukkan hanya ada satu di antara mereka yang dapat berevolusi, itu mustahil. Tanpa basa-basi, Fran langsung menunjukkan syarat berevolusi dan mematahkan kutukan para dewa dengan membunuh 1000 iblis atau iblis tunggal tingkat ancaman es, yaitu dewa jahat. Memahami semua itu, semua orang merasa itu tidak mungkin kita harus membunuh 1000 iblis. Beberapa menit kemudian situasi cukup tenang, lalu mereka menunjukkan desa kepada Fran. Ketika masuk desa, Fran sudah ditunggu kerumunan 200 kucing hitam. Semua orang nampak senang, bahagia dan bersyukur kepada para dewa setelah melihat Fran. Pada saat yang sama, Fran dan Shisho dibuat gelisah ketika melihat semua orang bersujud. Semua orang lebih memperlakukan Fran seperti selebritis daripada pahlawan perang. Kemudian, kepala desa membawa Fran ke rumahnya yang diikuti kerumunan penggemar dari kalangan bocil hingga tua bak artis top dunia. Bahkan jendela kaca rumah dipenuhi wajah-wajah kucing hitam. Kemudian, Fran menjelaskan bahwa dirinya telah mendengar ada sebuah desa yang ditempati ras kucing hitam. Dan berkunjung ke sini itu adalah tujuannya. Kepala desa lega melihat Fran yang masih peduli dengan sesamanya, walaupun sudah berada di puncak rantai makanan.
Kepala desa memukul dengan hormat dan meminta Fran untuk menetap di sini semaunya. Fran pun setuju dan berterima kasih akan melakukan apapun jika diminta bantuan. Dengan hormat, Pak Tua lainnya meminta Fran untuk menunjukkan kekuatannya kepada semua anak muda di sini. Dan saya berharap mereka bisa melihat apa yang diharapkan dari evolusi. Hendak menjawab, baiklah. Ada kucing hitam yang berlari terburu-buru dan memberitahu bahwa gerombolan goblin telah menyerang. Mendengar itu, semua orang panik dengan keadaan mereka yang lemah. Melawan goblin saja mereka tidak akan sanggup. Fran angkat bicara, ini kebetulan dan tenanglah. Mungkin ini sudah saatnya menunjukkan kekuatanku. Dan berikan satu orangmu untuk ikut denganku. Kepala desa setuju. Fran pun pergi dengan diikuti 30 orang bukan satu. Sebelum pergi, Sisu mendorong Fran untuk menanyakan keadaan mereka yang tinggal yang berbatasan dengan kerajaan Basari yang anti Beastman. Salah satu dari mereka memberitahu, kami dibebaskan dari wajib militer ketika mengingat betapa tidak bergunanya kami di garis depan. Dan jika kami mendaftar, itu hanya akan menghalangi ras lain. Dan kami mengakui itu. Disebut tidak berguna atau lemah, itu adalah fakta. Mungkin beberapa dari kami ada yang mengejar evolusi, namun juga ada yang pasrah dengan takdir mereka. Salah satu dari mereka seorang gadis muda yang bernama Salutia. Dia mengerutkan keningnya saat rekannya menjelaskan kelemahan ras kucing hitam. Bagi Shisho, jadi itu alasannya mereka pasrah dengan takdirnya jika kerajaan Basari menyerang. Salutia tiba-tiba menangis dan berkata, kami akan mengubah semua ini satu persatu suatu hari nanti. Fran pun kagum dan tersenyum. Salutia kau luar biasa. Dan setelah itu mereka pun pergi menuju lokasi yang melewati hutan belantara jalan setapak. Dari kejauhan, para goblin terlihat. Namun, para goblin terlihat aneh. Seharusnya mereka goblin liar yang hanya memakai celana dalam dan membawa tongkat. Tetapi saat ini mereka memakai perlengkapan jirah besi. Fran pun bodoh amat dan dengan itu, karena akan bertempur dan meminta semuanya untuk menonton. Fran pun menunjukkan keahliannya, melompat ke atas lalu turun dan muncul dari bayangan bebatuan, kemudian menyelinap di kerumunan para goblin dengan kecepatan tinggi yang tidak bisa diikuti para kucing hitam. Fran pun pamer dengan berkata, membangkitkan. Kemudian Shisho meminta Fran untuk mengurangi kecepatannya agar mereka bisa melihat apa yang kita lakukan. Fran pun menebas goblin sambil berteriak, pamer, Shisho sihir api, Shisho sihir petir. Setelah para goblin terkena Magic Thunderbolt, Fran memanggil mereka semua dan kemarilah. Pada saat yang sama, kucing hitam berteriak ketakutan dan pucat ketika melihat para goblin masih ada yang hidup. Fran pun meminta mereka untuk mengangkat senjatanya dan bunuh goblin ini. Namun, mereka semua menolak. Kenapa harus kami? Apa ada alasan kami harus melakukan itu? Bagi Fran, semua ini hanya untuk membangun kepercayaan. Dengan latihan membunuh para goblin, kalian akan terbiasa membunuh para iblis. Satya satu-satunya orang yang mencabut pedangnya, lalu melangkah maju dengan tatapan tajam ke arah goblin. Walaupun Satya tampak gemetar, Fran pun berteriak, bunuh dia Satya, dan kalian bertiga cepat bantu Satya. Ketika pria itu mencabut pedangnya, lalu menebas para goblin. Alhasil, tebasan mereka malah terpental karena serangannya sangat lemah, dan hanya serangan Satya saja yang berhasil merobek perut goblin. Mereka bertiga melarikan diri ketika ada beberapa goblin yang bangkit. Melihat itu, Fran berteriak dengan mengeluarkan aura membunuh goblin atau dibunuh. Keputusasaan yang diberikan Fran itu lebih mengerikan dari para goblin. Dan dengan itu, mereka kembali dan mengangkat pedangnya, lalu menebas goblin hingga kepalanya terputus. Alhasil mayat goblin berserakan. Fran pun memberikan jempolnya, kerja bagus. Ini pertama bagi kalian membunuh. Pembunuhan pertama mereka bersemangat. Pembunuhan ketiga mereka bahagia. Dan memberi motivasi agar membunuh dalam satu kali serangan. Dan setelahnya, Fran memberi nilai kepada mereka yang sudah membunuh goblin. Bagi Fran, Satya punya potensi menjadi petarung yang hebat. Dan ketika pria, kalian masih ragu-ragu. Bagi Shisho,
mereka semua melangkah ke depan lebih cepat. Bahkan beberapa dari mereka naik level. Dan dengan selesainya latihan membunuh, semuanya pun kembali ke desa. Ketika sampai, mereka bertiga membual tentang kekuatan Pran dan keikutsertaan mereka dalam membunuh para goblin. Mendengar itu semuanya nampak bahagia dan senang. Dengan demikian, Pran memberi barang rampasan yang tidak terduga yang dikeluarkan dari kantong dimensi. Pran menjelaskan, ini semua barang-barang rampasan yang aku ambil dari membunuh para goblin, para perampok dan bajak laut. Memang, barang ini bukan berarti tidak berharga dan hanya saja tidak terpakai. Dan jika kepala suku mau menerima ini, mungkin ini akan berguna untuk para petualang dan juga bisa dijual. Kepala suku Anda bisa berterima kasih dengan kebaikan hati Fran. Dan dengan itu, semua orang akan merayakan ini dengan pesta malam ini. Pesta? Mendengar itu, alih-alih menolak dan jangan paksakan diri. Namun di dalam hatinya, Fran sudah mengucap kalimat tidak sabar beberapa kali. Malam menjelang pesta dimulai dengan sambutan kepada Fran tamu kehormatan. Semua orang bertepuk tangan dan bersulang. Berbagai makanan disajikan, mulai dari kalangan wanita, laki-laki, anak-anak hingga orang tua. Mereka semua nampak menikmati pesta ini. Malam berlalu, pesta diakhiri dengan sebuah tarian. Keesokan harinya, Fran bangun lebih awal dan keliling desa. Semua orang menyapanya dengan hormat, bagaikan penguasa desa ini. Bahkan, semua orang berlutut ketika Fran lewat. Bagi Fran, desa ini cukup bagus, banyak sayuran dan juga hewan ternak. Suasana damai dan tenang itu membuat desa ini sangat nyaman untuk ditinggali. Namun masalahnya, bagaimana caranya generasi muda bertahan hidup? Mereka semua sama sekali tidak punya pengalaman tempur. Fran khawatir dengan itu. Sisu menawari Fran untuk tinggal di sini lebih lama dan melatih mereka. Namun, Fran menggelengkan kepalanya. Sisu, kita punya janji dengan Garus. Janji tetaplah janji, kita tidak bisa bersantai di sini. Bisa bertahan hidup atau tidak, itu adalah kehidupan mereka yang harus dijalani. Mereka semua sama denganku yang pernah dijadikan budak. Namun Kiara dan Lumina, mereka pengecualian. Mereka sudah hidup lama di kota. Di dunia ini yang ada hanyalah membunuh atau dibunuh. Siso, sebelum kita pergi aku punya permintaan. Aku ingin mengajari mereka cara menggunakan sihir. Siso merespon, sihir apa yang akan kau ajarkan? Fran melanjutkan, mereka semua harus memaksimalkan level dan membunuh 1000 iblis untuk mencapai evolusi yang lebih tinggi dari Black Sky Tiger. Jadi di volume ini sudah dikonfirmasi, evolusi Fran sebelumnya Black Sky Tiger, dan kini sudah berevolusi lagi menjadi Black Heaven Legging Tiger. Karena itu mereka membutuhkan agility yang tinggi serta kemampuan menggunakan Thunder Magic. Mungkin mereka bisa berlatih. Tapi bagi Siso, sihir petir sangat sulit dipelajari karena membutuhkan sihir api, angin tingkat tinggi, dan afinitas untuk petir. Ya, tapi kita hanya perlu mengajari mereka cara menggunakannya. Terlebih lagi, Amanah sudah mengajari kita dasar-dasar memanipulasi elemen. Tak lama kemudian, Fran melihat kucing tua dan 3 pemuda yang sedang berbincang-bincang. Apa yang terjadi? Fran bertanya. Pak tua menjelaskan, mereka ini ingin berlatih tempur tapi tidak tahu caranya. Salah satu dari mereka menyatakan, kami ingin lebih menjadi kuat. Bisa berkembang apa tidak? Itu bukan alasan bagi kami untuk hidup menjadi yang terlemah. Kami muak terus melarikan diri. Fran tersenyum, senang melihat anak muda seperti kalian punya motivasi. Isu bergumam, anak muda, Fransan, bukankah kau masih bocil? Penuh semangat, Fran menyatakan, baiklah, aku akan mengajari kalian cara menggunakan sihir. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.